Di sebuah desa yang terpencil, Warno, seorang pemuda biasa, terjebak dalam sebuah misteri yang membingungkan. Setelah bertemu dengan seorang wanita bernama Mawar, ia terlibat dalam ritual yang tak terduga, yang mengubah hidupnya selamanya. Uang, kesuksesan, dan kebahagiaan datang dengan harga yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika mayat seorang wanita ditemukan di pantai, dan rahasia kelam mulai terbongkar, Warno harus menghadapi kenyataan yang lebih gelap daripada yang ia duga. Apakah dia terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar? Atau apakah dia hanya sekadar pion dalam sebuah takdir yang tidak bisa ia hindari? Warno, seorang tukang ojek, yang biasa menjemput pelanggannya bernama Mawar di rumah yang sangat mewah di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, setiap malam sekitar pukul 9. Dalam perjalanan menuju rumah Mawar, Warno merasa ada yang aneh. Ia merasa seperti diikuti oleh sosok yang tak kasat mata dan mengintainya, seolah-olah sedang mengejarnya. Saat Warno tidak fokus, ia hampir menabrak seorang kakek tua yang tiba-tiba muncul di depannya. Ia buru-buru mengerem motornya hingga hampir terjatuh. Kakek itu kemudian berkata, "Pulang kamu. Kamu terbawa nafsu. Buka mata batinmu." Setelah itu, kakek tersebut menghilang begitu saja. Warno adalah seorang tukang ojek yang biasa mangkal di alun-alun sebuah kota di kabupaten di Jawa Tengah. Setiap pagi, ia sudah ada di sana sejak matahari terbit, menunggu penumpang yang akan menggunakan jasanya. Tidak banyak yang tahu tentang kehidupan pribadi Warno. Ia memang dikenal sebagai orang yang pendiam, jarang berbicara dengan orang lain kecuali jika ada yang memanggilnya. Warno hidup hanya bersama ibunya, yang sudah cukup tua. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana di pinggiran kota. Warno tidak pernah mengungkit soal ayahnya. Ibunya pun jarang bercerita tentang suaminya yang sudah lama hilang. Sejak Warno kecil, ia hanya tahu bahwa ayahnya entah kemana. Ibunya selalu berkata bahwa ayahnya pergi setelah Warno besar. "Ayahmu pergi karena tak tahan dengan hidup yang penuh kekurangan," begitu kata ibunya suatu hari saat Warno bertanya tentang ayahnya. Dulu, saat masih kecil, Warno sering bertanya-tanya mengapa ayahnya bisa pergi begitu saja tanpa pamit. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa dengan keadaan itu. Ibunya memang selalu berusaha memberi perhatian dan kasih sayang yang lebih pada Warno, walaupun hidup mereka tidaklah mudah. Warno membantu ibunya bekerja di rumah, meskipun sebagian besar waktunya ia habiskan di alun-alun sebagai tukang ojek. Meskipun hidup mereka serba kekurangan, Warno tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang dari ibunya. Namun, ada kalanya ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya, kehadiran seorang ayah. Setiap kali melihat teman-teman sebayanya yang hidup dengan kedua orang tua, ia merasa ada rasa kehilangan yang dalam. Ibunya selalu berusaha tegar di depan Warno, walaupun kadang-kadang kesedihan terlihat jelas di matanya. Ia jarang berbicara tentang masa lalu, apalagi tentang ayah Warno. Namun, terkadang Warno bisa merasakan kesedihan mendalam yang tersembunyi dalam setiap perkataan ibunya. Suatu sore, Warno sedang duduk santai di motor ojeknya, menunggu penumpang di alun-alun kota di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Udara yang cukup panas membuatnya sedikit terkantuk-kantuk. Di sekitar alun-alun, banyak orang lalu lalang, beberapa ada yang berkumpul di warung kopi, ada juga yang sedang berolahraga di sekitar taman. Warno sudah beberapa kali memeriksa ponselnya, berharap ada orderan yang masuk. Sejak pagi, ia sudah menunggu cukup lama. Tapi tak ada penumpang yang datang. Tiba-tiba, ponsel Warno berbunyi. Sebuah notifikasi muncul di layar, menunjukkan bahwa ada penumpang yang membutuhkan ojek. Warno melihat detailnya, dan ternyata penumpangnya berada di sebuah rumah di daerah sekitar. Tanpa berpikir panjang, Warno segera menyalakan motornya. Ia menarik gas, meninggalkan alun-alun dengan kecepatan sedang, melewati jalan-jalan yang sudah mulai ramai dengan aktivitas warga yang kembali pulang kerja. Sepanjang perjalanan, Warno merasa sedikit lebih bersemangat. Meski kadang ada rasa lelah, pekerjaan sebagai tukang ojek ini sudah menjadi rutinitas baginya. Ia tahu bagaimana cara menyesuaikan diri dengan keadaan dan menikmati setiap momen kecil, seperti ketika bisa membantu orang yang membutuhkan transportasi. Di jalan,
Ia berusaha menghindari kemacetan kecil yang mulai terjadi, berkelok melewati gang-gang kecil, dan sesekali menyalip kendaraan lain. Setelah beberapa menit berkendara, Warno akhirnya sampai di lokasi yang tertera di aplikasi ojek online. Begitu motor ojeknya berhenti di depan rumah yang dimaksud, ia langsung tertegun. Rumah yang ia lihat sangat besar dan mewah. Tampak dari luar, pagar tinggi dan desain rumah yang modern memberi kesan eksklusif. Warno tidak menyangka akan mengantar penumpang ke rumah sebesar ini. Ia langsung merogoh ponselnya untuk menghubungi pihak yang memesan. Warno menekan nomor yang tertera di aplikasi dan menunggu sambungan. Beberapa detik kemudian, suara di ujung telepon menyapa. "Selamat sore, Bu. Saya sudah sampai di depan rumah," ucap Warno dengan suara sedikit gugup. Tak lama kemudian, Warno mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Seseorang berjalan menuju pintu dan membuka pintu depan. Seorang gadis muda keluar dari dalam rumah dengan rambut panjang tergerai, mengenakan gaun kasual yang elegan, dan wajahnya cantik dengan mata coklat yang tajam. Gadis itu berjalan mendekati Warno. Begitu mendekat, Warno merasa jantungnya berdegup kencang. Dengan sedikit terbata, ia melihat aplikasi di ponselnya dan mendapati nama penumpangnya adalah Mawar. Saat gadis itu semakin dekat, Warno semakin merasa gugup. Ia belum pernah mengantar penumpang yang secantik ini sebelumnya. Canggung, Warno segera mematikan ponselnya dan tersenyum kikuk, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. Mawar tersenyum ringan, menyapa Warno dengan suara lembut. Warno hanya bisa mengangguk dan berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. "Silakan, Mbak," ucap Warno sambil menunjuk tempat duduk di motor. Mawar pun naik dengan ringan, dan Warno segera mengenakan helm kepada gadis itu. Setelah memastikan semuanya siap, Warno menyalakan motor dan mulai melaju. Sepanjang perjalanan, Warno mencoba menjaga percakapan ringan meskipun ia merasa canggung. Di dalam hati, ia merasa sedikit bingung. Mengantar penumpang cantik seperti Mawar membuatnya merasa tidak biasa. Meskipun sudah terbiasa mengantar berbagai macam penumpang, ia merasa sedikit tertekan dan tidak seperti biasanya. Tapi ia berusaha profesional, tetap mengemudi dengan hati-hati dan menjaga jarak. Wanita itu kemudian memberitahu Warno untuk tidak mengikuti petunjuk yang ada di aplikasi. Ia menyuruh Warno untuk mengantarkannya ke salah satu pesisir di kota itu. Warno kaget karena alamat yang tertera di aplikasi berbeda, tidak menuju pesisir. Wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Nanti saya kasih bonus buat Mas." Mendengar itu, Warno akhirnya mengikuti permintaan wanita tersebut dan mengantarkannya ke pesisir, tepat saat waktu maghrib tiba. Setelah perjalanan sekitar 20 menit, Warno mulai merasakan suasana yang semakin gelap. Lampu motor yang menyinari jalan di depannya membuatnya merasa semakin terisolasi, karena di sekitar hanya ada kegelapan malam dan bunyi deburan ombak di pantai yang terdengar samar. Ia merasa seperti masuk ke sebuah wilayah yang asing. Jalanan yang ia lalui semakin sepi, hanya sesekali ada kendaraan lain yang melintas. Ketika motor semakin dekat dengan tujuan, Warno mulai melihat tanda-tanda yang aneh. Di ujung jalan, terlihat sebuah gubuk kecil yang terletak cukup dekat dengan garis pantai. Itu adalah pertama kalinya Warno melihat gubuk di tempat itu, karena biasanya pantai tersebut tidak terlalu ramai dan hanya sedikit orang yang datang. Gubuk itu tampak sepi dan tidak ada penerangan di sekitar, hanya gelap gulita. Suasana yang agak mencekam membuat Warno merasa sedikit ragu, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Wanita itu yang berada di belakang Warno, tampaknya tidak merasa cemas sama sekali. Bahkan, ia terlihat sangat santai dan tenang. Begitu sampai di gubuk, wanita itu meminta Warno untuk berhenti. "Mas, berhenti di sini ya," ucap wanita itu dengan nada biasa. Warno pun menuruti permintaan tersebut dan menghentikan motornya di depan gubuk. Saat motor berhenti, wanita itu turun dari motor dan berdiri di dekat gubuk. Warno menatapnya, sedikit bingung, dan kemudian wanita itu berkata, "Mas, jangan pulang dulu ya. Tunggu sebentar, nggak lama kok, cuma 10 menit. Nanti saya tambah biayanya." Mendengar itu, Warno sedikit ragu. Biasanya, ia selalu mengantar penumpang ke tempat tujuan yang sudah jelas tertera. Di aplikasi, bukan seperti ini.
Tetapi, karena wanita itu sudah berjanji untuk memberikan bonus, Warno akhirnya mengangguk setuju. Namun, meskipun ia setuju, perasaan cemas mulai menghantui Warno. Dalam hatinya, ia berpikir tentang ibunya yang sendirian di rumah. Warno selalu pulang cepat setelah mengantar penumpang karena khawatir dengan ibunya yang sudah lanjut usia. Ia sering merasa tidak enak meninggalkan ibunya terlalu lama. Tapi di sisi lain, ia juga ingin mendapatkan tambahan penghasilan dari bonus yang dijanjikan wanita itu. Wanita itu kemudian berjalan menuju gubuk, tanpa menoleh lagi ke arah Warno. Warno hanya bisa memandangi wanita itu yang semakin menjauh dan masuk ke dalam gubuk. Saat wanita itu menghilang di balik pintu gubuk, Warno terdiam sejenak. Ia mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi ia berusaha menenangkan diri dan menunggu. Lampu motor yang masih menyala menerangi sekitar, sementara suara ombak yang terdengar jauh membuat suasana semakin hening dan menegangkan. Warno duduk di motor, matanya sesekali melirik ke arah gubuk, menunggu wanita itu keluar. Perasaan aneh semakin kuat, dan ia merasa waktu berjalan sangat lama. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya wanita itu keluar dari dalam gubuk. Tanpa berkata banyak, ia langsung mendekati Warno. Mereka pun segera bergegas untuk pulang. Setelah sampai di rumah wanita itu, ia memberikan apa yang dijanjikan. Warno terkejut ketika wanita itu memberinya uang dalam jumlah yang sangat banyak, 1 juta rupiah. Warno merasa keberatan menerima uang sebanyak itu, namun wanita itu dengan tegas berkata, "Ini rejeki Mas. Jangan ditolak pamalih loh, oh ya besok-besok kalau saya butuh, Mas bisa antar lagi kan?" Mendengar itu, Warno akhirnya mengangguk dan menerima uang tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah gadis itu. Malam itu, setelah menerima uang dari wanita yang baru saja diantar, Warno merasa hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Namun, ia tahu ada hal yang lebih penting yang harus ia lakukan malam itu. Setelah meninggalkan rumah wanita tersebut, ia langsung berbelok menuju pasar terdekat. Ia ingin membeli martabak untuk Satiwati, wanita yang selalu ada di pikirannya. Satiwati adalah sosok yang selalu membuat hatinya berdebar setiap kali mereka berbicara. Meskipun jarang bertemu, Warno selalu berusaha memberikan perhatian kepadanya dengan cara kecil, seperti membawakan martabak kesukaan Satiwati. Saat tiba di pasar, Warno langsung menuju ke warung martabak yang biasa ia kunjungi. Udara malam itu terasa sedikit lebih sejuk, dan jalanan mulai agak sepi. Warno memesan martabak manis kesukaan Satiwati dengan rasa coklat keju, tahu betul apa yang akan membuat Satiwati tersenyum. Warno merasa sedikit lega setelah memesan martabak, seperti ada sedikit beban yang terangkat dari pundaknya. Ia selalu merasa senang ketika bisa memberikan sesuatu yang Satiwati suka, meskipun itu hanya hal kecil. Setelah martabak selesai dibuat, Warno membayar dan segera keluar dari warung. Ia memasukkan martabak tersebut ke dalam tas kresek yang ia bawa, kemudian bergegas menuju tempat lain. Kali ini, tujuannya adalah untuk membeli kebutuhan pokok untuk rumahnya dan ibunya. Warno merasa bertanggung jawab atas ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Meskipun penghasilannya sebagai tukang ojek tidak banyak, ia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka berdua. Di toko kelontong, Warno membeli beberapa bahan makanan penting, seperti beras, minyak goreng, dan sayuran. Ia memilih barang-barang itu dengan hati-hati, mencoba memastikan bahwa ibunya akan memiliki makanan yang cukup untuk beberapa hari ke depan. Setelah selesai berbelanja, Warno mengangkat kantong belanjaan dengan hati-hati, merasa sedikit lelah, tapi puas. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan malam itu adalah tanggung jawabnya, dan ia akan terus berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Setelah membeli martabak dan kebutuhan rumah, Warno memutuskan untuk mampir ke rumah Satiwati. Ia ingin memberi kejutan kecil dan berharap bisa menghabiskan waktu bersama wanita yang ia cintai. Namun, setibanya di depan rumah Satiwati, Warno bertemu dengan orang tuanya. Tanpa disangka, orang tua Satiwati yang tampak galak langsung menyapa Warno dengan nada yang kasar. "Kamu itu ojol, anak saya mau kamu kasih makan apa?" ujar orang tua Satiwati dengan nada tinggi. "Pulang kamu! Jangan coba-coba mendekati anak saya lagi." Warno terdiam,
tidak bisa berkata apa-apa. Hinaannya begitu menyakitkan, terutama karena ia hanya seorang tukang ojek. Warno merasa dirinya sangat rendah di mata orang tua Satiwati, dan ia tidak bisa membela diri. Dengan hati yang berat, Warno akhirnya memilih untuk pergi tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Perasaan kecewa dan sakit hati menyertai perjalanan pulangnya. Warno merasa dirinya dihina begitu dalam hanya karena profesinya sebagai tukang ojek. Ketika sampai di rumah, ia tidak merasa lebih baik. Semua kata-kata hinaan itu terus terngiang di pikirannya. Tak lama setelah jam 9 malam, Warno sampai di rumah. Ibunya yang belum tidur mendengar suara motor anaknya dan segera membuka pintu. Warno turun dari motornya, berusaha menyembunyikan rasa sakit hati akibat hinaan dari ayah Satiwati. "Tumben-tumbenan kamu pulang larut?" tanya ibunya. Warno mencium tangan ibunya sambil tersenyum. "Iya, Bu. Alhamdulillah hari ini Warno dapat penumpang baik. Ini Warno bawa martabak buat ibu, sama keperluan buat makan kita sebulan ke depan," jawab Warno, mencoba terdengar biasa meskipun hatinya terasa berat. "Alhamdulillah. Sudah, kamu mandi dulu. Nanti kita makan bareng martabak ini," kata ibunya sambil tersenyum. Warno pun masuk ke dalam rumah, masih menyimpan rasa sakit hatinya. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu dan fokus pada ibunya, yang selalu membuatnya merasa diterima dan dicintai. Malam itu, setelah selesai makan martabak bersama ibunya, Warno beristirahat di kamarnya. Hanya ada cahaya dari lampu tempel yang menerangi ruangan kecil itu. Sambil berbaring, Warno melamun, teringat hinaan yang diterimanya dari ayah Satiwati. Dalam hati, ia memutuskan untuk bekerja lebih keras lagi, agar bisa membuktikan dirinya dan diterima oleh ayah Satiwati. Setelah memikirkan hal itu, Warno pun akhirnya tertidur dengan pikiran yang masih penuh. Warno pun akhirnya bekerja dengan lebih keras. Suatu hari, saat sedang berada di pangkalan tempat ia biasa mengojek, tiba-tiba ia menerima telepon dari Mawar. Dengan cepat, Warno mengangkat telepon tersebut. Mawar memberitahunya bahwa ia ingin Warno datang ke rumahnya. Mendengar hal itu, Warno merasa sangat senang dan semangat. Tanpa menunggu lama, ia langsung bergegas menuju rumah Mawar. Tak lama, Warno pun sampai di rumah Mawar. Ia langsung disuruh masuk oleh salah satu pembantu di rumahnya. Di ruang tamu yang megah, Mawar sudah menunggunya. Mereka mulai mengobrol dengan serius. Warno hanya diam dan tidak memberikan tanggapan apa-apa tentang pekerjaan yang diminta oleh Mawar. Setelah berpikir sejenak, Warno meminta waktu untuk mempertimbangkan semuanya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk pulang. Seminggu berlalu, tiba-tiba ibunya mengalami kecelakaan. Ia terjatuh di kamar mandi dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Warno sangat panik saat itu, karena dokter mengatakan bahwa ibunya harus segera dioperasi. Kaki ibunya mengalami patah tulang dan harus dipasangkan alat bantu pen agar bisa berjalan kembali. Warno merasa sangat bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena biaya operasinya sangat mahal. Dalam keadaan terdesak, Warno teringat tentang tawaran yang pernah diberikan oleh Mawar. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera bergegas menuju rumah Mawar di malam yang gerimis. Dalam perjalanan menuju rumah Mawar, Warno merasa ada yang aneh. Ia merasa seperti diikuti oleh sosok yang tak kasat mata yang mengintainya, seolah-olah sedang mengejarnya. Saat Warno tidak fokus, ia hampir menabrak seorang kakek tua yang tiba-tiba muncul di depannya. Ia buru-buru mengerem motornya hingga hampir terjatuh. Kakek itu kemudian berkata, "Pulang kamu. Kamu terbawa nafsu. Buka mata batinmu." Setelah itu, kakek tersebut menghilang begitu saja. Warno hanya mengabaikan apa yang sudah terjadi itu, karena saat itu ibunya butuh pertolongan. Sesampainya di rumah Mawar, Warno disambut dengan hangat, namun ada sesuatu yang aneh dengan suasana di sekitar rumah itu. Rumah Mawar tampak lebih sepi daripada biasanya, dan tidak ada suara apapun kecuali langkah kaki mereka. Mawar mempersilakan Warno untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Mereka mulai berbicara, namun Warno merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mawar. Tiba-tiba, Mawar mengungkapkan niatnya untuk meminta Warno melakukan sebuah pekerjaan yang sangat tidak biasa, bahkan sangat sulit untuk dipercaya.
Pekerjaan itu begitu aneh dan penuh resiko, sehingga Warno merasa bingung. Namun, setelah mendengar penjelasan dari Mawar yang meyakinkannya, Warno akhirnya setuju, meskipun dengan ragu-ragu. Karena ibunya sekarang membutuhkan dan dia ingin membuktikan ke ayahnya Satiwati kalau Warno mampu untuk menikahi Satiwati. Akhirnya Mawar mengajak Warno untuk masuk ke sebuah ruangan di bagian belakang rumah. Ruangan itu tampak berbeda dari ruangan lain di rumah tersebut, karena dihiasi dengan berbagai simbol dan benda-benda yang tidak biasa. Lampu temaram memberikan kesan misterius, sementara di tengah ruangan terdapat meja besar dengan lilin-lilin yang menyala. Warno merasa semakin tegang, karena ruangan tersebut tampak seperti tempat ritual. Tiba-tiba Mawar membuka bajunya di depan mata Warno. Saat itu juga Warno disuruh berbaring di atas kasur yang sudah dipenuhi kembang 7 rupa. Ritual itu pun dimulai. Mawar mulai merabah-rabah tubuh Warno yang terikat di atas ranjang itu. Ritual itu pun dimulai oleh Mawar. Hubungan badan Warno dan Mawar pun terjahit di atas ranjang ritual kembang 7 rupa. Setelah ritual selesai, Mawar memberikan uang sebesar 100 juta kepada Warno, yang disimpan di dalam sebuah koper. Warno merasa terkejut, namun ia tidak mengungkapkan rasa bingungnya. Dia hanya menerima koper itu dan berterima kasih kepada Mawar. Tanpa berlama-lama, Warno segera bergegas pulang. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan perasaan campur aduk tentang apa yang baru saja terjadi. Sesampainya di rumah, Warno langsung menuju rumah sakit tempat orang yang sangat ia sayangi dirawat. Meski uang yang baru diterimanya terasa sangat besar, Warno memilih untuk merahasiakan semuanya. Ia tidak ingin ada yang mengetahui apa yang telah ia lakukan bersama Mawar, dan lebih memilih untuk menjaga rahasia itu sendirian. Setelah 2 bulan berlalu, Warno merasa hidupnya sudah mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Beberapa waktu setelah kejadian dengan Mawar, ia menggunakan uang yang diberikan untuk memulai usaha. Meskipun awalnya dia ragu dan tidak yakin, ia akhirnya membuka sebuah warung makan di salah satu sudut di alun-alun kota yang cukup ramai. Warno memutuskan untuk menyajikan makanan khas yang sederhana, namun lezat, yang ia harap bisa menarik perhatian pelanggan. Meskipun sempat merasa cemas di awal, perlahan usaha Warno mulai berkembang. Setiap hari, warung makannya mulai dipenuhi dengan pelanggan yang datang untuk menikmati makanan yang ia sajikan. Warno bekerja keras untuk memastikan semua berjalan lancar, mulai dari menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga melayani pelanggan dengan ramah. Ia merasa senang melihat warung makannya semakin ramai dan mendapatkan banyak pujian dari pelanggan. Selain perkembangan usahanya, kabar baik juga datang dari ibunya. Beberapa bulan yang lalu, ibunya sempat terbaring sakit cukup lama. Warno merasa sangat khawatir dan hampir kehilangan harapan. Namun, berkat doa dan usaha yang dilakukan keluarga, ibunya akhirnya menjalani perawatan yang membuat kondisinya membaik. Setelah 2 bulan pengobatan, ibunya sekarang sudah sembuh sepenuhnya. Warno sangat bersyukur, dan kebahagiaan ini sangat berarti baginya, karena ia merasa bahwa dengan kesehatan ibunya yang pulih, hidupnya semakin terasa lengkap. Saat melihat ibunya kembali sehat, Warno merasa ada rasa tenang yang mendalam. Dia tahu bahwa semua yang ia lakukan, baik usaha maupun perawatan untuk ibunya, adalah bagian dari perjuangan yang harus dia jalani. Kehidupan yang dulu penuh kecemasan dan ketidakpastian kini mulai berubah menjadi lebih baik, dan Warno merasa lebih yakin dengan langkah-langkah yang ia ambil. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupannya yang baru, Warno merasa sangat bersyukur. Warung makan yang ia buka berjalan dengan baik dan semakin ramai pengunjung setiap harinya. Tidak hanya itu, kondisi ibunya yang sebelumnya sakit parah kini sudah pulih. Warno bisa melihat senyum kebahagiaan di wajah ibunya yang sudah lama ia rindukan. Melihat ibunya kembali sehat dan hidupnya yang semakin stabil, Warno merasa seolah semua kerja keras dan pengorbanannya mulai membuahkan hasil. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal di hatinya, perasaan bersalah yang ia simpan tentang cara ia mendapatkan modal untuk membuka warung makan. Suatu sore, setelah selesai mengurus warung, Warno duduk bersama ibunya di teras rumah. Mereka berbincang ringan, membahas kehidupan sehari-hari. Ibunya,
yang biasanya tak banyak bicara tentang uang, akhirnya menanyakan sesuatu yang tak terduga. "Warno," ibu ingin tanya, "dari mana kamu bisa mendapatkan modal untuk membuka warung ini? Dulu, kita tidak punya banyak uang, tapi sekarang kamu bisa memulai usaha." Ibu senang sekali melihatnya. Pertanyaan itu membuat jantung Warno berdegup kencang. Seketika itu, pikirannya berputar cepat. Ia tidak siap untuk menjawabnya, karena ia tahu sumber uang tersebut bukan dari cara yang baik. Modal yang digunakan untuk membuka warung makan itu berasal dari uang yang diberikan Mawar setelah melakukan ritual yang sangat tidak wajar. Ritual yang tak bisa ia ceritakan kepada ibunya karena itu adalah sesuatu yang sangat jauh dari apa yang ia anggap benar. Warno terdiam sejenak, mencoba mencari alasan yang bisa diterima oleh ibunya tanpa harus mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Perasaan cemas menyeliputi dirinya. Ia takut jika ibunya tahu, maka ia akan kecewa padanya dan merasa sangat malu. Semua usaha dan kerja keras yang ia lakukan selama ini akan terasa sia-sia jika ibunya mengetahui asal-usul uang itu. Warno pun menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Akhirnya, Warno memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang lebih bisa diterima. "Ibu, uang itu dari arisan yang saya ikuti. Saya ikut arisan dengan beberapa teman, dan kebetulan kali ini saya yang menang. Alhamdulillah, uang itu saya gunakan untuk membuka warung makan ini." Ibunya tampak sedikit terkejut, namun ia merasa lega mendengar penjelasan Warno. "Oh, jadi begitu. Ibu kira kamu mendapatkan uang itu dengan cara yang lain. Alhamdulillah, ibu senang sekali kamu bisa mulai usaha yang bagus ini," kata ibunya sambil tersenyum. Mendengar itu, Warno merasa sedikit lega. Ibunya tidak curiga dan tampaknya menerima penjelasan itu begitu saja. Namun, di dalam hati Warno, perasaan bersalah justru semakin besar. Ia tahu bahwa ia telah berbohong kepada ibunya. Ia merasa sangat berdosa karena tidak bisa jujur tentang bagaimana ia mendapatkan uang tersebut. Walaupun ibunya tidak tahu, Warno tahu betul bahwa ia tidak bisa menutupi kebenaran itu selamanya. Saat ibunya pergi ke dalam rumah, Warno duduk sejenak di teras, merenung. Ia melihat langit yang mulai gelap, dan perasaan bersalah itu semakin mendalam. Ia tahu, meskipun semuanya berjalan baik di luar, namun hati kecilnya terasa sangat berat. Ia merasa seperti telah mengkhianati ibunya dengan menutupi kebenaran. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa saat itu, ia tidak punya pilihan lain. Keputusan yang ia buat mungkin tidak benar, tapi ia merasa bahwa itu adalah cara satu-satunya untuk mengubah nasib dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibunya. Tiba-tiba malam itu pikirannya terfokus pada keputusan besar yang diambil oleh Mawar, yang membuatnya bingung. Kenapa Mawar bisa begitu tegas dan membuat keputusan yang bahkan menurut Warno terasa di luar nalar? Ritual yang mereka lakukan benar-benar mengubah segalanya, dan Warno bertanya-tanya mengapa ia rela menjalani hal tersebut, padahal mereka bukan suami istri. Bahkan, setelah ritual itu selesai, Mawar memberikan bayaran kepada Warno, membuatnya semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi, gumam Warno dalam hati. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, terutama tentang misteri yang tersembunyi di balik semuanya. Uang yang diterima, ritual yang dijalani, dan keputusan Mawar yang tiba-tiba itu masih terasa begitu aneh. Warno pun memutuskan bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Keesokan harinya, ia berencana untuk pergi ke pantai, tempat ia pernah mengantar Mawar sebelumnya. Ada sesuatu di sana yang menarik perhatian Warno, terutama tentang rumah yang ada di dekat pantai itu. Rumah siapa sebenarnya itu? Ia merasa ada sebuah rahasia yang harus diungkap, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya ada di balik semua kejadian ini. Setelah memutuskan hal itu, Warno berjalan ke kamarnya. Ia merasa lelah, tetapi rasa penasaran yang mendalam membuatnya tidak bisa tidur. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamar dan masuk, berbaring di tempat tidur. Namun, pikirannya tetap tidak tenang. Ia tahu bahwa besok pagi, ia harus pergi ke pantai untuk mencari jawaban atas semua kebingungannya. Pagi itu, Warno bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja terbit, dan suasana masih tenang.
Namun, hatinya dipenuhi dengan kebingungan yang mendalam. Ia tidak bisa berhenti memikirkan peristiwa malam sebelumnya, ritual yang ia lakukan bersama Mawar dan berbagai hal aneh yang mengikutinya. Semua itu terasa sangat jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Warno merasa harus mencari tahu lebih banyak, mencari penjelasan yang dapat mengungkap misteri yang menyelimutinya. Maka, ia memutuskan untuk pergi ke pantai tempat ia pernah mengantar Mawar, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya. Setibanya di pantai, udara pagi yang segar seakan tidak mampu menenangkan kecemasan yang ada dalam diri Warno. Ia memandang sekeliling, mencoba menemukan rumah yang ia lihat beberapa malam lalu, rumah yang tampak sangat mencurigakan dengan segala hal yang terjadi di dalamnya. Ia ingat betul, di malam itu ia melihat rumah tersebut dengan jelas dari kejauhan. Namun, kini di pagi hari, tidak ada apapun yang bisa ia temukan. Pantai itu tampak seperti biasa, hanya ada beberapa orang yang sedang berjalan santai di tepi pantai. Warno menatap lebih jauh, berharap ada tanda atau petunjuk yang bisa menjelaskan semuanya. Ia menyusuri sepanjang pantai, berharap menemukan rumah tersebut, tetapi semakin lama ia mencari, semakin ia merasa bingung. Tidak ada rumah yang terlihat di sekitar sana. Semuanya tampak kosong, hanya pantai yang luas dengan pasir putih dan ombak yang berdebur pelan. Warno merasa sedikit bingung dan semakin curiga. Apakah aku salah melihatnya malam itu, pikirnya. Ataukah rumah itu memang tidak ada? Namun, semakin ia berpikir, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang ia rasakan sangat nyata, tetapi tak bisa dijelaskan dengan logika. Tak ingin menyerah begitu saja, Warno memutuskan untuk bertanya kepada beberapa orang yang ada di sekitar pantai. Ia berharap mereka tahu sesuatu atau setidaknya bisa memberi petunjuk yang ia cari. Ia menghampiri seorang pria yang sedang duduk di bangku kayu di dekat pantai. Warno membuka percakapan dengan hati-hati, bertanya apakah pria itu tahu tentang adanya rumah di sekitar pantai ini. "Pak, maaf, apakah ada rumah dekat pantai ini?" tanya Warno dengan nada hati-hati. Pria itu menatapnya sejenak, kemudian menggelengkan kepala. "Tidak ada rumah di sekitar sini, Mas," jawabnya orang itu. Tetapi ia tidak menyerah. Ia melanjutkan mencari dan bertanya kepada beberapa orang lainnya. Namun, jawaban yang ia terima selalu sama. Tak ada rumah dekat pantai ini. Semua orang yang ia tanyai tampaknya tak tahu apa-apa tentang rumah yang ia lihat semalam. Semakin banyak orang yang ia ajak bicara, semakin Warno merasa semakin bingung. Semua jawaban yang ia terima semakin menguatkan rasa curiga dalam dirinya. Ia merasa ada yang disembunyikan, ada yang sengaja ditutupi dari pengetahuannya. Kenapa tidak ada yang tahu tentang rumah itu? Apakah itu hanya imajinasi Warno saja? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Pikirannya semakin kacau. Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran misteri yang tak bisa ia pecahkan. "Mawar, apa sebenarnya yang kamu lakukan?" pikirnya. Semua yang terjadi, mulai dari pertemuan pertama mereka hingga ritual yang mereka lakukan, semakin membuat Warno merasa tidak nyaman. Ia merasa telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Ia mulai bertanya-tanya apa tujuan dari ritual itu dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mawar. Bahkan, ia mulai mempertanyakan siapa Mawar sebenarnya. Mengapa ia begitu mudah dipengaruhi? Apa yang sebenarnya Mawar inginkan darinya? Adakah sesuatu yang lebih gelap dari yang ia pikirkan? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, semakin membuatnya bingung dan cemas. Warno akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Mawar. Rasa penasaran dan kebingungannya mendorongnya untuk mencari jawaban langsung dari sumbernya. Ia merasa ada yang aneh, dan ia harus mengetahui lebih banyak tentang Mawar dan apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di depan rumah Mawar, Warno terkejut melihat sesuatu yang tidak ia duga. Di papan pengumuman yang biasanya terpasang di depan rumah, tertulis bahwa rumah itu dijual. Warno berdiri terpaku sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Rumah ini dijual, pikirnya, bingung. Perasaan kebingungan semakin mendalam. Mengapa rumah Mawar tiba-tiba dijual?
Bukankah ia baru saja mengunjungi tempat ini beberapa waktu lalu? Apa yang sedang terjadi? Selama ini, Warno mengira bahwa rumah itu adalah tempat tinggal Mawar, tempat yang ia anggap biasa. Tapi sekarang, semuanya terasa sangat membingungkan. Jika Mawar benar-benar tinggal di sini, mengapa rumah ini dijual? Apakah Mawar sudah tidak tinggal di sini lagi? Siapa sebenarnya Mawar? Semua pertanyaan itu berputar-putar di pikiran Warno, membuatnya semakin bingung. Perasaan cemas dan curiga kembali menghantui Warno. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Dengan perasaan yang semakin gelisah, Warno berdiri lama di depan rumah Mawar, berpikir keras tentang apa yang sebaiknya ia lakukan selanjutnya. Warno merasa semakin bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di papan rumah. Mungkin, dengan berbicara langsung, ia bisa mendapatkan penjelasan lebih jelas tentang keadaan rumah tersebut. Setelah beberapa detik, telepon tersambung dan suara seorang pria terdengar di ujung sana. Warno segera bertanya tentang rumah yang sedang dijual. "Permisi, saya ingin bertanya tentang rumah ini. Apakah ini rumah yang sebelumnya ditempati oleh seseorang bernama Mawar?" tanya Warno dengan cemas. Suara di telepon itu menjawab dengan tenang, "Oh, rumah itu sebenarnya milik saya. Sebelumnya, ada seseorang yang menyewa rumah ini, tapi mereka sudah pindah beberapa waktu lalu." Mendengar penjelasan itu, Warno terdiam. Jadi, Mawar hanya menyewa rumah ini, pikirnya. Lalu, siapa sebenarnya Mawar? Perasaan bingung semakin menghantui dirinya. Semua yang ia pikirkan tentang Mawar dan rumah itu tiba-tiba menjadi kabur dan penuh tanda tanya. Warno mengucapkan terima kasih dan menutup telepon, tetapi kebingungannya tidak juga mereda. Ada begitu banyak pertanyaan yang kini tak bisa ia jawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Mawar tidak pernah memberitahunya bahwa ia hanya menyewa rumah itu? Dan mengapa ia tidak pernah memberitahunya tentang hal-hal lain yang seharusnya ia ketahui? Semua itu membuat perasaan Warno semakin tidak tenang. Karena perasaan terdesak oleh misteri yang semakin membingungkan, akhirnya Warno memutuskan untuk bercerita kepada temannya, Tejo. Ia merasa bahwa mungkin Tejo bisa membantunya melihat situasi ini dengan perspektif yang berbeda, dan siapa tahu Tejo memiliki jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Dengan hati yang gelisah, Warno mulai menceritakan semua yang terjadi, mulai dari pertemuan pertama dengan Mawar hingga ritual yang ia lakukan bersamanya. Ia menjelaskan bagaimana semua itu terasa sangat aneh dan tidak masuk akal, tetapi pada saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang sangat besar di balik semua kejadian tersebut. Warno bahkan menceritakan bagaimana ia mendapatkan uang untuk membuka usaha warung makan, yang ternyata berasal dari ritual tersebut. Mendengar cerita Warno, Tejo terlihat sangat terkejut. Wajahnya berubah, dan ia mulai menyadari sesuatu. Ternyata, selama ini Tejo juga merasa penasaran dengan uang yang diperoleh Warno untuk memulai usaha tersebut. Ia ingin tahu dari mana asal uang itu, namun tidak pernah berani bertanya langsung. Namun, setelah mendengar penjelasan Warno, misteri yang selama ini mengganggu Tejo akhirnya terpecahkan. Tejo terdiam sejenak, lalu berkata, "Jadi, uang itu kamu dapat dari ritual dengan Mawar." Perasaan kaget dan terkejut jelas terpancar di wajahnya. Ia tak menyangka bahwa jawabannya akan datang dari cerita yang begitu tidak biasa. Semua teka-teki yang ia coba pecahkan selama ini akhirnya terungkap lewat mulut Warno sendiri. Warno merasa canggung yang penuhi rasa takut. Ia tak pernah berniat membocorkan rahasia itu, namun pada saat itu ia merasa sudah tidak ada pilihan lain. Semua yang ia katakan kini terbuka lebar di hadapan Tejo. Meski ada perasaan lega karena akhirnya ada yang tahu, tetapi Warno juga merasa khawatir jika Tejo akan berpikir buruk tentangnya. Namun, di sisi lain, Warno juga merasa bahwa ia tidak bisa terus menyimpan beban ini sendirian. Ada rasa lega karena akhirnya ia bisa berbagi cerita dan mendapatkan sedikit pencerahan. Meskipun begitu, misteri tentang Mawar dan ritual yang mereka lakukan masih tetap menghantui pikiran Warno, dan ia tahu bahwa jalan untuk menemukan jawaban yang lebih besar belum selesai. 2 minggu berlalu,
tetapi perasaan yang mengganggu Warno tidak juga hilang. Meski ia sudah bercerita kepada temannya, Tejo, jawaban yang diberikan Tejo tidak memberi solusi yang jelas. Warno merasa semakin terjebak dalam kebingungan dan keraguan. Tidak ada yang bisa menjelaskan misteri yang ia hadapi, dan ia merasa semakin cemas. Suatu hari, kejadian yang sangat mengejutkan terjadi. Di sebuah pantai yang kebetulan dikunjungi Warno, ditemukan mayat seorang perempuan. Warno yang sedang berada di sana segera mendekat untuk melihat lebih jelas. Setelah mendekat, ia terkejut begitu mengetahui bahwa mayat yang ditemukan itu adalah Mawar. Perasaan Warno langsung kacau. Ia tidak bisa berkata-kata. Di dalam hatinya, ada kegelisahan yang sangat mendalam. Semua yang terjadi selama ini seolah-olah menjadi nyata dan penuh dengan misteri. Tiba-tiba, beberapa orang yang ada di sekitar pantai mulai berbicara dengan suara rendah. Kasihan wanita ini, salah satu dari mereka berkata. Mungkin dia sedang melakukan ritual pesugihan, jual janin pada siluman ular tapi gagal, dan berujung nyawanya sendiri yang termakan oleh ritual itu. Mendengar perkataan itu, tubuh Warno terasa kaku. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk, tidak tahu harus berkata apa. Mawar, yang dulu ia kenal dan yang membawa banyak kebingungannya, kini ditemukan di pantai dalam keadaan tak bernyawa. Warno merasa seolah-olah semua kejadian ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan gelap. Setelah kejadian itu, Warno merasa sangat terpuruk. Ibunya yang sudah menua kini telah pergi untuk selama-lamanya. Ia pun menutup warung makan yang telah ia bangun dengan susah payah. Semuanya terasa sia-sia. Ia merasa bahwa jalan hidupnya tidak lagi sama. Setelah semua yang terjadi, ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan kembali ke kehidupan lamanya. Ia kembali menjadi tukang ojek, menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana. Namun, di dalam pikirannya, ia tidak bisa melupakan pesan yang pernah disampaikan oleh kakek misterius itu, "Pulang kamu. Kamu terbawa nafsu. Buka mata batinmu."